orang di situ yang membuat Yeyen marah, Yeyen benci, Yeyen emosi di situ, dan ternyata adalah Yeni. Bapak, sebentar dulu. Hah? Kamu ngapain di sini? Maaf, udah. Kamu ngapain di sini? Ini Yeni, Kak. Ini Yeni. Tolong ya kamera. Kamu udah mulai ya, jangan bohong sama aku ya. Kamu ngapain di sini? Aku tanya kamu ngapain di sini? Aku tinggal di sini memang. Iya, sama siapa? Aku tinggal sama Joni udah lama di sini. Joni, mana tuh? Bawa sini. Kamu tinggal sama Joni. Aku marah. Marah di situ klien kita Yeyen. Dia langsung emosi, digampar itu namanya Yeni. Ditanya ngapain kamu ada di rumah ini ya? Kamu ternyata selingkuh ya sama Joni. Kamu jahat sama aku, panggil Joni bawa sini. Mana Joninya? Kamu bohong sama aku. Dia udah kecewa sama kamu saat ini. Tapi kamu harus jelasin semuanya, nggak bisa. Aku kabur karena aku cuma pindah ke sini. Terpaksa. Kamu ada hubungan apa sama Joni? Apa ada hubungan apa sama Joni? Joni itu tau gak? Aku udah terlalu lama gak jadi sama Joni. Dan Uang yang saya berikan sama kamu selama ini apa yang kamu lakukan? Dia ngelak malahan di situ. Selama ini uang yang saya dapat dari kamu, uang masyarakat selama ini yang saya kumpulin ternyata dipakai sama Joni. Joni yang nyuruh, Joni yang make semuanya. uang masalah uang kakak dan uang keluarga itu Joni semua nyuruh aku. Jahat banget. Joni yang suruh. Jahat banget itu jahat. Jangan panggil Joni sekarang. Panggil Joni sekarang. Semuanya di situ terbuka semuanya. Ya ini ternyata bawa kabur uang orang. Uangnya Yeyen yang selama ini untuk ibunya ternyata diembat juga. Terus di mana sekarang ibunya? Sekarang aku tanya, ibu aku di mana? Iya. Ibu aku di mana? Ibu aku di mana? Maksud kamu kak? Kamu jahat ini. Aku kasih tahu aku. Ibu aku di mana sekarang? Ibu sana sakit kak, ibu sakit. Sakit apa? Sakit kenapa ya kak? Uang masalah uang kakak dan uang keluarga itu Joni semua nyuruh aku. Jahat banget. Joni yang suruh. Jahat banget itu jahat. Jangan panggil Joni sekarang. Panggil Joni sekarang. Semuanya di situ terbuka semuanya. Ya ini ternyata bawa kabur uang orang. Uangnya Yeyen yang selama ini untuk ibunya ternyata diembat juga. Terus di mana sekarang ibunya? Sekarang aku tanya, ibu aku di mana? Iya. Ibu aku di mana? Ibu aku di mana? Maksud kamu kak? Kamu jahat ini. Aku kasih tahu aku. Ibu aku di mana sekarang? Ibu sana sakit kak, ibu sakit. Sakit apa? Sakit kenapa ya kak? Akhirnya nanya, siapa yang ngerawat ibunya? Si Yeni nggak bilang apa-apa. Saya nggak tahu siapa yang ngerawat ibu. Tapi yang jelas ibu udah nggak di situ. Ibu di mana? Ibu di daerah Curug. Coba aja datang ke sana. Kamu jahat, kamu bohongin aku. Bisa jelasin Aku tanya. Tanya ibu aku di mana? Ibu aku di mana? Aku jelasin. Ibu aku di mana? Ibu yang kakak ada di desa Curug kak. Ayo Kak, kita ke sana Kak. Di mana? Curugnya di mana? Desa Curug aku juga nggak tahu di dalam. Pokoknya di sana. Maafin aku kak. Iya. Kasih tahu alamat ibunya di daerah Curug katanya.
Tadinya kita buru-buru mau menuju ke Curug, ya, tempat di mana ibunya Yeyen ini katanya dirawat di sana. Pas kita keluar rumah, kita baru saja mau melangkah, tiba-tiba Iya kak, itu jangan. gue bilang sama Jack, kejar Jack, kita kejar orang itu. Lari kita sekenceng-kencengnya, kita kejar yang namanya Johnny ini, dan akhirnya gua tangkap dia. Takutan dia nggak bisa berkutik di sini. Waktu kita tanya, mau kemana lu? Hah? Di mana Ibu Cici? Awalnya dia nggak mau jawab. Klien kita jengkel, digampar sama klien kita, dipukul sama klien kita. Untungnya kita pegangin tangannya. Mama ketemu ibuku. Aku ketemu ibuku. Ada, ibu ada, selamat. Kasih tahu aku. Kasih tahu ibuku. Kemana? Bukan balik. Mana ibuku? Kasih tahu ibuku di mana? Ada. Ada ibu. Kenapa? Bawa ke sana. Ya udah lihat di rumah sana. Kasih tahu ibuku di mana sekarang lu ngomong. Ngomong ibuku di mana sekarang? Ada. Ya di mana Mas? Kasih tahu dong, dari tadi ada mulu. Ya di mana? Apa? Ngomong nggak? Ngomong nggak? Ngomong ya udah. Ngomong. Ngomong saya di mana? Di mana ibu gua? Dekat Curug. Cari sendiri. Curug mana? Cari sendiri. Udah. Cari di Curug sana. Mau udah mau apa? Awas juga ya. Awas lu bohong. Lu bohong, lu cari. Selalu. Ayo. Dari Johnny dapat informasi tentang ibunya, katanya di Curug. Coba kita datang sana. Kita menuju ke Curug ya, di mana katanya ibunya Yeyen dirawat di sana. Dan pas sampai di tempatnya yang kita tuju, di situ ada omnya Yeyen. Kamu ngapain kemari lagi? Maafin Yeyen. Kamu ngapain, Yen? Maafin Yeyen, maaf. Anak bermasalah. Anak nggak tahu. Maafin Yeyen, Kamu Yeyen. tahu, ibu kamu sudah koma. Kemana aja sama ini? Pak sabar, Pak sabar. Biarin dia. Biarin dia. Kamu siapa? Saya cuma bantuin. Urusan keluarga. Iya, saya tahu. Tapi kasih kesempatan dia untuk ketemu. Udah, kamu mendingan balik lagi. Nggak usah balik lagi. Ibu kamu nggak perlu kamu. Apalagi ini kamera semua nih. Setiap anak berhak untuk ketemu ibunya. Setiap anak berhak untuk berbakti sama ibunya. Ini yang dilakukan sama Yeyen. Walaupun ditahan sama omnya, tapi dia nekat mau ketemu sama ibunya. Dan ternyata sebelum dia ketemu sama ibunya, dia ketemu sama adiknya di sini. Pak, tolong kasih kesempatan dia untuk ketemu, Pak. Sabar dong, Pak. Maafin Yeyen, maafin. Gak ada gunanya lagi Tete di sini loh. Maafin Teteh, saya sudah maaf. Teteh nggak mau hidup. Gak ada kata maaf buat Teteh Tete. ketemu sama ibu. Gak. Tete gak ada gunanya lagi di sini. Tete mau ketemu sama ibu. Mbak, kasih kesempatan dia untuk ketemu sama ibunya. Tolong dong, kasihan dong, Pak. Biarin dia ketemu sama ibunya, kasihan, Pak. Gak ada gunanya dong. Biarin dong. Akhirnya dia lari, dia tetap pengen ketemu sama ibunya. Di mana ibu? Di mana? Aku pengen ketemu sama ibu. Begitu dia lari masuk ke dalam kontrakan, dia ngelihat, astagfirullah.
tinggal penyesalan sekarang ya. Orang tua yang selama ini harusnya kita jaga, kita rawat ya. Kita balas lebih baiknya, tapi ternyata sedang ngadangin sakaratul maut. Tak kasih kekuatan tubuhnya bisa bangun. Aduh, ini terbaik untuk mereka. Ya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ya. Kalau kita sudah menyesal, semuanya tidak ada gunanya ya. Sebelum kita menyesal, mari kita sayangi orang tua kita, mari kita sayangi anak-anak kita, mari kita sayangi semua keluarga kita ya. Saling hormat menghormati, saling menjaga silaturahmi. Insya Allah tidak akan terjadi penyesalan. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semuanya. Kita lebih menjaga silaturahmi, ya, kita lebih menyayangi sesamanya. Astagfirullahaladzim. Coba ya, kalau ternyata kesempatan kita sudah pendek, kesempatan kita ternyata ya untuk melakukan kebaikan ternyata sudah sangat sempit, baru manusia itu bingung, baru manusia itu panik. Jangan ya, selagi kita punya kesempatan untuk berbuat kebaikan, lakukan. Selagi kita punya kesempatan untuk mencintai kedua orang tua kita, lakukan. Selagi kita punya kesempatan untuk berdakwah, mengajak kebaikan, lakukan. Jangan terjadi pada saat kita lagi kecepit, kita lagi sedikit waktu kita. Coba lihat apa yang dilakukan sama ibunya. Ya, mungkin kita nggak pernah tahu berapa lama dia akan bertahan hidup, tapi yang jelas sakitnya sudah parah. Berarti kan itu waktunya untuk dipanggil sama Allah SWT sudah semakin dekat. Nah, kalau sudah semakin dekat begini, apa yang bisa kita lakukan? Pasti sangat terbatas. Nah, saat ini kita umur panjang, mari kita sama-sama banyak beramal soleh. Banyak kita sama-sama mengajak kebaikan. Banyak sama-sama kita menyebarkan kebaikan. Orang baik di dunia ini banyak sekali. Orang baik di dunia ini sangat besar sekali. Tapi yang sebagai penyuruh kebaikan itu sangat jarang sekali. Dan Allah sangat menyukai orang penyuruh kebaikan. Insya Allah kita semua yang mendengarkan dan melihat acara ini sebagai penyuruh kebaikan. Dan insya Allah berada di sisi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasakan patah hati.